Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Kamis 24 Maret 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudara terkasih, bacaan ini sungguh menggambarkan Yesus mengalami hal-hal yang kita alami. Namun Tuhan Yesus sudah mendahului mengalami hal-hal yang terjadi di dunia ini. Saya kutipkan, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan Yesus dituduh dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dia berbuat baik dipaidu, tidak dipercaya, diayeli. Ini sungguh mungkin gambaran dunia, bahwa kalau kita masih di dunia, mungkin kita berbuat baik, namun kadang dipaidu, diayali, tidak dipercaya, bahkan mungkin dituduh. Nah, semoga kita belajar dari Tuhan Yesus yang tetap tenang. Tuhan Yesus telah merasakan pahit hidup ini. Dia mengalami sungguh pahitnya kehidupan. Dan semoga kalau kita mungkin sekarang ini atau nanti harus merasakan pahit hidup, dipaidu, diayeli, tidak dipercaya, kita ingat Tuhan kita sudah mengalami hal itu. Dan semoga kita meyakini pribadi-pribadi yang mau mengalami pahitnya kehidupan seperti Tuhan, dia juga akan mengalami manisnya kehidupan, kemuliaan hidup. Semoga kita meyakini dan kita tidak takut dan khawatir ketika harus mengalami hal itu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.